adik-adik, apa kabar? Di sini kakak akan menjelaskan materi mengenai pengertian penilaian dan konsep penilaian PPKN. Oke, ibu akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai yang pertama, yaitu pengertian penilaian. Nah, adik-adik, menurut Winarno 2013-2018 menyebutkan penilaian merupakan sebagai proses sistematis meliputi pengumpulan informasi atau dalam kurung angka deskripsi verbal, analisis, interpretasi informasi untuk membuat keputusan. Berdasarkan kutipan di atas, dapat dikatakan bahwa penilaian berfungsi untuk mengukur keberhasilan proses dan hasil belajar siswa. Nah, jadi adik-adik, pengertian penilaian adalah suatu kegiatan untuk membuat keputusan tentang hasil pembelajaran dari masing-masing siswa serta keberhasilan siswa dalam kelas secara keseluruhan. Penilaian juga merupakan indikator keberhasilan guru dalam proses pembelajaran. Nah, selanjutnya yang kedua, yaitu konsep penilaian PPKN. Penilaian dan pengukuran lebih bersifat kuantitatif, sesuai dengan definisi evaluasi tersebut. Sistem evaluasi atau sistem penilaian di sini dimaksud sebagai proses sistematis pengumpulan data atau informasi yang lebih berkenan dengan proses maupun hasil belajar untuk digunakan memberikan penilaian atau dalam kurung judgement terdapat pembelajaran. Oke adik-adik, itu saja yang dapat kakak sampaikan. Jika ada salah kata saat kakak menyampaikan materi, kakak mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Dadah. Adik-adik, kembali lagi dengan Kakak Nata. Nah, di sini Kakak akan menjelaskan apa itu prinsip penilaian PKN. Nah, pasti kalian belum tahu kan apa itu penilaian prinsip PKN? Oke, sini kita jelaskan. Menurut Rubianto tahun 2005, penilaian memiliki beberapa prinsip, yaitu pertama, penilaian harus dilakukan secara keseluruhan atau komprehensif. Yang kedua, prinsip kesinambungan, dan ketiga, prinsip objektivitas, itu harus menggambarkan kondisi peserta didik secara objektivitas. Berdasarkan temuan data di lapangan, ketika peneliti melakukan proses pengumpulan data, peneliti menemukan beberapa jenis jawaban yang berbeda dari setiap informan. Hanya satu guru PKN yang mengatakan bahwa penilaian sudah sesuai dengan kurikulum. Namun, guru yang lain menjawab mempunyai prinsip masing-masing yang digunakan untuk melakukan penilaian. Nah, penilaian merupakan langkah terakhir untuk menentukan sejauh mana tujuan pembelajaran bisa tercapai. Melalui penilaian, keberhasilan anak dan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran dapat diukur. Dari penilaian hendaknya memiliki prinsip objektif. Artinya dalam melakukan suatu penilaian, hendaknya guru bertindak adil, tidak pandang bulu. Penilaian hendaknya memiliki prinsip kejelasan. Dan yang kedua, penilaian hendaknya dikerjakan dengan seksama. Artinya, semua komponen untuk menilai siswa untuk disiapkan oleh guru secara cermat dan seksama. Nah, yang ketiga yaitu penilaian menggunakan prinsip representatif, artinya dalam menilai hendaknya guru mampu melakukan secara seluruh semua materi yang telah disampaikan dalam kegiatan pembelajaran itu di kelas. Harus dapat dinilai secara representatif. Penilaian hendaknya dilaksanakan dengan menggunakan prinsip terbuka. Nah, hal lain yang perlu dapat diperhatikan siswa ketika menjelang pelaksanaan penilaian yaitu penugasan. 1. Penilaian tidak sesuai melakukan proses pengukuran, jelas maksud dari pernyataan tersebut. 2. Pengukuran dalam pembelajaran berbeda dengan penilaian dapat dipelajari. Jelaskan beda keduanya.
Yang ketiga adalah transformasi, merupakan salah satu unsur dari proses pendidikan. Jelaskan maksud dan tujuan dari transformasi tersebut. Yang keempat adalah alat penilaian yang baik harus memperhatikan syarat kesahihan alat penilaian, bagaimanakah yang dapat dikategori memenuhi syarat sahih. Nah, itu aja yang dapat kakak jelaskan tentang prinsip penilaian. Semoga kalian dapat mengerti dari apa yang kakak sampaikan. Nah, kurang dan lebihnya kakak minta maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari alat penilaian PPKN yang dilakukan dengan teknik tes dan teknik non-tes. Yang pertama, kita akan membahas penilaian dengan teknik tes. Berdasarkan pelaksananya, teknik tes dikelompokkan dengan tes tertulis, yaitu alat penilaian bentuk dan pelaksananya dilakukan secara tertulis. Sedangkan tes lisan yaitu alat penilaian yang bentuk dan pelaksananya dilakukan secara lisan. Sedangkan tes perbuatan yaitu alat penilaian yang baik pertanyaan maupun jawabannya dilakukan secara tertulis maupun lisan, seperti praktek di laboratorium, praktek kesenian, simulasi. Yang kedua, pengembangan alat penilaian dengan teknik non-tes adalah alat penilaian yang prosedurnya tidak sistematis, sebagaimana dengan teknik tes tadi. Akan tetapi, teknik non-tes ini dapat dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik minat, sikap, atau kepribadian siswa. Berdasarkan pelaksananya ini, teknik non-tes dikelompokkan dengan skala sikap, yaitu alat penilaian yang digunakan untuk mengungkapkan sikap siswa melalui tugas tertulis. Sikap artinya pendiri seseorang terhadap suatu peristiwa atas objek. Skala sikap atau penilaian yang mengukur pendirian seseorang, seperti sangat setuju, ragu-ragu, setuju, dan sangat tidak setuju. Kemudian ada checklist, yaitu penilaian pengisiannya dilakukan oleh guru atas dasar pengamatan terhadap perilaku siswa. Dalam tes pengamatan, siswa tidak perlu selalu diberitahu sebelumnya bahwa mereka sedang diamati. Hal ini dimaksud untuk menjaga kealamian perilaku siswa. Selanjutnya ada kuesioner, yaitu alat penilaian atau penyajian maupun pengajarannya dilakukan dengan cara tertulis. Penyusunan angket diarahkan untuk menyaring informasi mengenai sebagai faktor yang mempengaruhi terhadap prestasi belajar siswa. Kemudian ada catatan harian, yaitu suatu catatan mengenai perilaku siswa yang dipandang mempunyai kaitan dengan pengembangan kepribadiannya. Misalnya catatan mengenai siswa yang memperlihatkan perilaku khusus, seperti suka terlambat sekolah, mengambil milik teman, suka mengganggu, atau membuat gaduh. Selanjutnya ada portofolio, yaitu penilaian berdasarkan koreksi atau kumpulan bahan pilihan yang dikembangkan oleh siswa atau guru berfungsi untuk menelaah proses, usaha perbaikan, dan pencapaian kinerja siswa secara objek. Kemudian ada pengembangan alat penilaian kognitif menurut Bloom. Penilaian ranah kognitif ada 6 gradasi. Pertama ada pengetahuan, mencangkup kemampuan ingatan dari apa yang telah dipelajari, berkaitan dengan fakta, peristiwa, dan pengetahuan. Kedua, ada pemahaman, mencangkup kemampuan menerima arti dan makna dari apa yang telah diterima. Ketiga, ada penerapan, mencangkup kemampuan menerapkan pada masalah yang nyata. Keempat, ada analisis, mencangkup kemampuan menganalisa apa yang dapat dimengerti menjadi lebih paham lagi. Kelima, sintesis, mencangkup kemampuan membentuk pola baru yang dianggap lebih tepat. Dan yang terakhir ada evaluasi, yang mencangkup kemampuan untuk menilai hasil ujian atau hal lain sesuai dengan standar yang telah ada. Nah, itu ada beberapa penjelasan terkait alat penilaian PPKN. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.